Shalom, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ini semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini bersama kami ibadah, mari sama-sama kita berdoa, kita serahkan seluruh ibadah kita ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah seluruh ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa, terpujilah namamu Tuhan atas segalanya. Engkau Bapa yang teramat sangat baik dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih buat kasih karuniamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Sehingga hari yang indah ini kembali kami boleh datang di hadirat-Mu. Kembali kami boleh mempersembahkan pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi dan memberkati seluruh ibadah yang kami kerjakan. Karena kaminya satu tujuan kami Tuhan adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu. Biarlah Tuhan, kami seluruh umat-Mu, kami mau bersama-sama menyanyikan, bersorak akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita datang ke bait-Nya Tuhan. Kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin, haleluya. Mari bersama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Hey, haleluya. Bersama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yeah. Untuk selamanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Lebih dahsyat katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik selama-lamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, Bapa yang tidak pernah berubah setia dalam hidup kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami akui Tuhan pada hari ini dan sampai seterusnya, bahwa hanya dekat padamu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru Bapa. Hanya dekat padamu Tuhan, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada sukacita. Meskipun kami terkadang harus berjalan melewati lembah kekelaman, meskipun kadang kami harus mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan badai, walaupun terkadang kami harus melewati padang gurun belantara, tapi kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan meneduhkan jiwa kami, membuat kami tetap bisa berdiri kuat Tuhan, dan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Biarlah hari ini kami sungguh menyatakan bahwa hanya dekat Engkau sajalah Tuhan rasa tenang hati kami. Kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau Tuhan seumur hidup kami Bapa. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama kita katakan dengan iman, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu,
bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, Tuhan. Engkaulah kuat kami, Engkaulah keselamatan kami. Kami datang memuji Engkau, Tuhan. Kami datang menyembah di hadirat-Mu. Kami sembahkan, kami puji nama-Mu. Sungguh indah, Kau sertai jalan kami, Tuhan. Kau meneguhkan kami, Bapa, selama-lamanya. Hanya Engkau, Tuhan, pengharapan jiwa kami. Hanya
bersekutu denganmu, memandang wajahmu, tinggal di hatimu selamanya. Oh, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan Yesus. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami. Di saat kaki kami goyah Tuhan, Engkau memegang kami. Engkau meneguhkan kami. Engkau meneduhkan jiwa kami Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari Bapak Ibu nikmati hadirat Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Nikmati Tuhan di dalam hadiratnya pada hari ini. Jangan lewatkan setiap kesempatan. Jangan lewatkan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk bersekutu dengan Dia. Nikmati kasih-Nya Tuhan. Nikmati dekapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segenap hidupku sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam sungguh indah
Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari sekalian jemaat GKB Antioquia Tebing Tinggi. Senang sekali saya masih diberi kesempatan untuk boleh membawakan firman Tuhan di hari yang luar biasa ini. Saya percaya ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di dalam hati Anda, di dalam keluarga Anda, dan dimanapun Anda berada, Anda tetap mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa. Betapa Dia Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mengasihi setiap dari Anda. Amin, saudara. Nah, sedikit update mengenai Bapak Dr. Thomas. Saya ingin membagikan sedikit, saudara. Beliau semakin hari keadaannya semakin pulih. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman, saudara-saudari sekalian yang begitu mengasihi keluarga kami, dan juga yang menyampaikan keinginannya untuk datang berkunjung. Sekali lagi kami mohon pengertiannya. Untuk saat ini Bapak sedang butuh waktu untuk beristirahat penuh, tapi akan tiba waktunya beliau akan dengan senang hati menyambut Anda untuk datang berkunjung ke rumah. Dan sebuah pengumuman yang saya lebih excited, yaitu saya sedang berbicara dan juga bertukar pikiran dengan ibu saya, Ibu Intan. Dalam beberapa minggu ke depan ini saya harap dan saya yakin dan percaya beliau akan bisa menyaksikan apa yang beliau dan juga ayah saya, papa saya alami secara langsung, dan juga campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat di beberapa minggu yang akan datang. Jadi saya harap Anda menantikan dan terus mendoakan pemulihan Bapak dan juga Ibu. Dan saya lagi terima kasih buat cinta kasih setiap dari Anda. Baik, nah berbicara mengenai keluarga, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan mengenai home sweet home. Apa sih home sweet home ini? Saya berusaha menemukan istilah bahasa Indonesianya, tidak ketemu, saudara ya. Jadi kalau ini terjemahkan secara langsung, home sweet home rumah manis rumah. Jadi mungkin maksudnya rumah yang manis, rumah yang nyaman, rumah yang nikmat, yang indah. Nah, masalahnya begini, saudara. Nah, orang sering punya pengertian bahwa rumah yang indah, rumah yang nikmat, rumah yang manis itu adalah rumah yang mungkin banyak kamarnya, rumah yang modern atau rumah yang besar, rumah yang megah, rumah yang diisi dengan begitu banyak barang-barang yang indah. Well, kalau saya boleh katakan pada Anda, mungkin ada benarnya. Maksudnya kalau kita melihat memang apalagi menurut sudut pandang dunia, rumah yang indah itu kan dan menawan itu rumah yang pasti megah, besar, isinya barang-barangnya bagus dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya memulai dengan ini? Karena begini, kita harus tahu ini yang luar biasa, saudara. Nah, mungkin Anda berkata, loh ini pendeta kok ngomongnya begini sih. Bagaimana kalau rumah saya sederhana? Bagaimana kalau saya orangnya minimalistik, nggak suka barang-barang yang indah dan mewah dan lain sebagainya dalam rumah saya. Nah, sebenarnya terkasih, kabar baiknya begini. Paulus, ini saya sedikit menyimpang saja, tapi Paulus di dalam buku 2 Korintus berkata bahwa kediaman kita itu bukan di dunia ini. Di dunia ini, di bumi ini hanya kemah. Kemah, tempat peristirahatan. Anda tahu kemah itu apa? Kalau Anda pernah pergi camping, pernah ikut pramuka, pernah manjat gunung dan camping, saudara, kemah itu sementara. Kemah itu bukan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang nikmat, Nah, dan Paulus berkata bahwa di bumi ini, di dunia ini semuanya kemah. Bahkan rumah semegah apapun, sebesar apapun, semuanya itu hanya kemah. Bisa hancur, bisa rusak, bisa terbakar, bisa hangus, bisa hilang, dan juga bisa menurun kondisinya, saudara. Harganya bisa menurun juga, saudara. Nah, tapi saudara, Paulus berkata bahwa mansion itu adalah rumah kita, rumah kediaman kita, buatan Tuhan itu ada di surga, saudara. Jadi begini, kalau Anda yang mimpi gitu kalau punya keinginan, seandainya rumah saya besar, seandainya rumah saya indah, seandainya rumah saya punya banyak kamar, seandainya rumah saya diisi dengan barang-barang bagus. Saudara-saudara yang terkasih, Anda tidak perlu berandai-andai. Kalau Anda percaya Tuhan, kalau Anda mengaku diri Anda sebagai anak-anak Tuhan, rumah yang indah, rumah yang besar, rumah yang isinya penuh dengan barang-barang yang bagus, sudah disediakan oleh Allah Bapa bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Nah, tapi itu adalah nanti. Saya lagi berbicara mengenai hari ini, saudara. Bagaimana dengan hari ini
apakah home sweet home, apakah rumah yang indah, rumah yang manis itu tergantung dengan bentuk rumahnya, tergantung dengan ukurannya, tergantung dengan apa isi rumahnya atau tidak. Nah, hari ini saya akan membawa kita sedikit pengajaran saudara. Ini beda dengan cara saya khotbah. Biasanya kalau saya khotbah itu biasanya lebih ke arah saya baca satu perikop Alkitab. Kemudian saya akan memberikan poin-poin dari bacaan kita. Tapi hari ini kita akan banyak lompat beberapa ayat saudara. Tapi dalam saya mengamati ya saudara, dalam saya mempelajari terutama buku Amsal, dan juga saya banyak memberkati orang yang menempati rumah baru, keluarga-keluarga yang baru menempuh hidup baru, rumah tangga yang baru. Dan saya mempelajari sebenarnya mungkin kalau kita simpulkan home sweet home itu syaratnya ada 3. Dan ini biblical, ini adalah alkitabiah, dan 3 syarat dari home sweet home ini ternyata tidak ada hubungannya sama ukuran rumah, jumlah kamar, jumlah mobil, jumlah kamar mandi, atau barang-barang yang ada di dalam rumah itu, tidak ada hubungannya. Nah, saya akan buka firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari buku Amsal 17 ayat 1. Ya, Amsal 17 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ini sekali lagi, ini luar biasa katakan. Jadi lebih baik sekerat roti yang kering. Jadi si penulis Amsal ini lagi menggambarkan begini. Rumah yang indah itu sebenarnya adalah rumah yang tentram, rumah yang agak damai di dalamnya. Ya, lebih baik rumahnya sederhana, lebih baik bahkan makanan yang ada di rumah itu dibandingkan sebagai sekerat roti yang kering. Saudara, saya yakin sesusah-susahnya Anda dan saya hari ini, kita cukup diberkati untuk tidak perlu makan hanya 1 kerat roti yang kering. Ada amin saudara. Saya yakin kita masih boleh makan nasi, ya katakanlah nasi sama kecap asin, nasi sama ikan teri, itu tetap lebih baik daripada sekerat roti yang kering. Sekerat roti yang kering itu berbicara mengenai roti yang sudah hampir basi saudara. Ya, dan saya yakin ya kondisi kita jauh lebih baik dari itu. Dan bahkan kalau mungkin kita harus terpuruk, kita harus mengalami ya kondisi hidup sampai makan roti yang kering pun, penulis Amsal ini ya, Amsal ini berkata lebih baik. Ya, Tuhan memberi ilham kepada penulis Amsal ini dalam kitab ini, berkata lebih baik sekerat roti yang kering tapi rumahnya tentram, ya, daripada rumahnya makanannya daging, makanannya mewah, banyak perhiasan, banyak perabotan yang mahal-mahal, desainnya bagus, tapi di dalam rumah itu banyak perbantahan. Ada amin saudara. Jadi poin saya yang pertama saudara, kalau Anda mau catat ya, home sweet home itu bukan mengenai ukuran, bentuk, penampilan, ya, bukan mengenai makanan apa yang kita miliki di atas meja kita, tapi mengenai apakah ada ketentraman, apakah ada damai sejahtera di dalam rumah itu. Ada amin saudara. Jadi begini, kalau Anda lihat banyak orang-orang kaya, banyak orang yang memiliki harta dan lain sebagainya, kita sering pemikiran begini, kita pikir enak ya kalau jadi orang kaya, enak ya kalau punya banyak uang, enak. Wah, sebenarnya saudara, enak gak enak itu relatif saudara. Kita boleh punya banyak uang, tapi kalau banyak perbantahan, banyak pertikaian, banyak keributan, itu tidak ada home sweet home. Apalagi kalau kita hidupnya mungkin lagi pas-pasan, apalagi kalau hidup kita lagi berusaha untuk bisa hidup lebih baik, ya, perekonomiannya, dan juga banyak pertikaian dan perbantahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan sama Anda, kerinduan Tuhan itu bukan Anda dan saya itu hanya sekedar hidupnya makmur. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan bisa memberikan kita pekerjaan yang baik, Tuhan bisa mempromosikan kita, memberkati usaha kita, memberkati anak-anak kita, dan lain sebagainya. Tapi saudara, yang terpenting dari segala-galanya yang Tuhan ingin memberikan adalah ketentraman, perdamaian. Nah, Tuhan ingin di dalam rumah kita, tidak peduli bentuknya seperti apa, tidak peduli wujudnya seperti apa, tapi ada damai sejahtera di dalam rumah itu. Ada amin saudara. Nah, mungkin yang berkata bagaimana caranya menjaga ketentraman dan perdamaian dalam rumah. Nah, saya kasih 2 solusi saudara. Ini dan kembali lagi, solusi ini dari buku Amsal. Jadi hari ini semua yang saya khotbahkan itu dari buku Amsal. Luar biasa. Saya himbau ya, kalau Anda bingung mau mulai baca Alkitab dari mana, mulai baca dari buku Amsal saudara. Nah, bagaimana cara menjaga ketentraman dan kedamaian dalam rumah? Well, tentu yang pertama saudara,
ya, itu ada di Amsal 17 ayat 14. Di buku yang sama, di pasal yang sama. Amsal 17 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Mundurlah sebelum perbantahan mulai. Amin, saudara. Jadi sekali lagi ya, penulis Amsal ini berkata begini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi mundurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi solusi yang pertama, untuk poin yang pertama, ya bagaimana menjaga ketentraman dan kedamaian di rumah. Dan saya tidak hanya berbicara mengenai rumah tangga, ini bisa diaplikasikan dalam segala macam bentuk hubungan. Boleh kantor yang menjalin relasi, boleh dalam partner bisnis, boleh dalam apapun saudara. Jadi bagaimana menjaga ketentraman itu saudara, yang pertama hendaknya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, kita sudah sering dengar pepatah ini, tapi kita perlu diingatkan. Dan ini firman Tuhan yang berkata, jadi memulai pertengkaran itu seperti membuka air. Dan seringkali kita lupa, kita tanpa kita sadari, kita yang membuka celah untuk terjadi pertengkaran, kita yang memulai pertengkaran, kita yang tidak hati-hati. Ya, jadi makanya lebih baik mencegah daripada udah terjadi baru kita berusaha. Waktu ayo baikan yuk begini. Nah saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau Anda ingat ya, salah satu dari ucapan bahagia, Yesus pernah berkata, berbahagialah ya pembuat damai. Jadi dan juga Paulus mengajarkan, hendaklah kalau sebisa mungkin kedamaian itu tergantung kita. Artinya apa? Artinya saudara, ya dalam rumah kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, bayangkan kalau semuanya bersinergi, semuanya bersama-sama, ya, memiliki mindset, memiliki attitude, memiliki kerinduan. Seandainya ya kedamaian di rumah ini tergantung saya. Kalau semua punya pemandangan seperti itu, seandainya kalau kita mencegah terjadi keributan, maka ada ketentraman, maka ada damai dalam rumah itu. Dan firman Tuhan berkata, itulah home sweet home. Tidak ada perbantahan, yang ada ketentraman. Ada amin saudara. Nah, solusi yang kedua ya di Amsal 16 ayat 24. Kita mundur sedikit. Amsal 16 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Nah saudara, jadi solusi yang kedua ini berhubungan dengan solusi yang pertama untuk mencegah perbantahan, mencegah pertikaian, mencegah keributan, mencegah kegaduhan. Seringkali kuncinya simpel, jaga mulut. Amin saudara. Nah seringkali kita nggak menjaga mulut, kita nggak ngerem, ya kita tanpa kita sadari kita ngomongnya kasar mungkin, atau kita mungkin ngomong sembarangan, kita ngomong nggak mikir dulu, nggak di tempat dan waktu yang tepat. Akhirnya kita melukai atau kita malah membuka celah, ya seperti melempar minyak ke api, akhirnya kebakaran saudara. Amin saudara. Jadi kembali lagi, balik ke poin yang pertama saudara, home sweet home, rumah yang nikmat, rumah yang nyaman, itu bukan tergantung ukuran rumahnya, bukan tergantung berapa banyak kamar, berapa banyak mobil, isinya perabotnya dari mana, nggak peduli saudara. Yang terpenting sebenarnya adalah apakah ada ketentraman di dalam rumah itu, apakah ada damai di dalam rumah itu. Dan saya mulai dari solusi bahwa hendaknya kita punya mindset kedamaian di dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam kantor kita, dalam gereja kita. Hendaknya kita mengambil prinsipnya Paulus. Sebisa mungkin kita berpikir kedamaian itu tergantung kita. Maka akan banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Anda lihat terjadi di rumah Anda, dimanapun Anda berada. Yang kedua ya, Amsal 15 ayat 17. Dan ini kembali lagi, sekitar ini semua tetangga ya. Amsal 17, Amsal 16, dan Amsal 15 ayat 17. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Maka nggak tahu hari ini kenapa ayatnya memakai perumpamaan ilustrasinya makanan. Dan yang pertama ya, lebih baik sekerat roti yang kering daripada makanan daging serumah. Nah ini poin yang kedua, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah poin yang kedua itu adalah ya, saya katakan home sweet home itu sekali lagi bukan mengenai bentuk rumah,
jumlah mobil, jumlah kamar, bukan mengenai apa perabot yang ada di dalam rumah, atau mengenai apa makanan kita siang ini, malam ini, tapi apakah di rumah itu berlimpah dengan cinta kasih, abounding with love. Ya, katakan lebih baik ya. Saudara, kalau Anda sudah kenal saya cukup lama, Anda tahu saya kalau suruh milih daging apa sayur, saya akan milih daging, saudara. Kalau Anda milih saya, kalau Anda pernah ikut saya makan di apa ya, restoran di tinggi-tinggi ya, ya salah contohnya di Kembang ya, kalau salah nama restorannya Kembang, saudara ya. Disuruh pilih sayur apa, ya saya nggak keberatan makan kangkung belacan, saudara, karena di Amerika susah dapetin kangkung. Ya, tapi kalau harus milih antara kangkung belacan atau apa ya, cumi goreng misalnya, atau babi panggang, wah, kira-kira kita tahu pilihannya pasti daging. Nah, tapi Amsal berkata, buat apa makan samcan? Ya, buat apa makan babi panggang? Buat apa makan cumi goreng yang mewah-mewah dagingnya, tapi kalau makannya penuh dengan kebencian, ya, sepiring semeja dengan orang yang kita benci atau orang yang membenci kita. Lebih baik makan kangkung belacan tapi penuh dengan cinta kasih, saudara. Ini adalah prinsip Alkitabiah. Jadi Tuhan lagi berkata bahwa ya, kalau Anda pengen punya home sweet home, love has to be abound. Cinta kasih itu harus berlimpah, saudara. Ada amin, saudara. Ya, solusinya bagaimana? Itu ada di Amsal 17 ayat 9. Ya, Amsal 17 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang baik. Sekali lagi saya katakan ya, siapa yang menutupi pelanggaran itu mengejar kasih, tetapi siapa yang membangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, saudara? Nah, yang kita bisa pelajari adalah bahwa saya senang ada satu kalimat yang berkata mengejar kasih. Jadi benar, kasih itu apa ya? Is a noun, sebuah kata benda, noun ya. Kalau Anda ngerti noun. Tapi kasih itu juga adalah kata kerja. It's a verb. Yaitu istilah yang sering kita ucapkan di sini, saudara. Love is a verb. Artinya cinta kasih itu adalah kata kerja, tindakan. Dan tidak hanya sekedar tindakan, tapi kita harus mengejar, kita harus berusaha, kita harus melakukan yang terbaik untuk bisa mengasihi. Nah, kalau kita hanya mengasihi dengan minimal, ya, mengasihi dengan semampu kita, dengan ya apa adanya, cincailah ya, kan udah kenal, udah menikah lama, cincailah, wah kan anak lu kan orang tua wah, dan kalau ini tidak masuk hitungan, saudara. Cinta itu harus dikejar, mencintai itu harus penuh usaha, mencintai itu harus ada harga yang dibayar. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, seringkali kita merindukan punya rumah yang nyaman, rumah yang indah, rumah yang manis. Ya, kita berusaha cari uang, kita berusaha supaya sukses, kita berusaha supaya hidup kita bisa lebih baik. Apa kita sadari, saudara, usaha yang paling besar yang harus kita berikan sebenarnya adalah mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita. Yang saya katakan ya, banyak dari kita pikir dengan bekerja keras, belajar keras. Sekali lagi tidak ada salahnya. Saya tidak menentang kalau Anda mau kerja keras, go for it. Kalau Anda mau belajar setinggi-tingginya, lakukanlah, saudara. Tapi kita seringkali menempatkan effort, ya, menempatkan usaha kita yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik untuk mengejar karir, mengejar kesuksesan, mengejar uang, mengejar ketenaran, kepopularitasan dan lain sebagainya. Kita mengejar semuanya itu, tanpa kita sadari yang paling pertama harus kita kejar itu adalah kasih. Yang harus kita berikan yang terbaik itu adalah bagaimana kita bisa mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi ya orang-orang sekitar kita sebaik mungkin. Itu yang harus kita taruh our best, 100% kita taruh dalam mengasihi. Saudara, kalau kita bisa menaruh usaha kita 100 sebesar ya 100%, ya usaha yang selama ini kita taruh untuk hal-hal yang lain, kita bisa taruh 100% di rumah kita, di keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Saudara, saya yakin kita akan mengalami apa namanya home sweet home. Terlepas dari bagaimana kondisi rumah Anda, terlepas dari bagaimana situasi ekonomi Anda saat ini, saudara,
Saya banyak mengalami konseling, melakukan konseling ya di Amerika ini. Banyak yang saya layani ya, mau yang kaya, mau yang pas-pasan, yang susah. Saudara, saya udah lihat semuanya. Tapi saya temukan bahwa kunci kebahagiaan itu ternyata bukan terletak di harta, bukan terletak di ukuran rumah, bukan terletak di apa yang mereka miliki. Tapi saya dapati saat kasih itu berlimpah, kasih yang tulus ya, bukan kasih yang agak maunya, tapi kasih yang tulus itu berlimpah, kasih yang mengampuni, kasih yang memberi, kasih yang menerima, kasih yang mengasihi tanpa syarat, kasih yang tidak mengharapkan kembali. Saudara, kalau kasih yang demikian berlimpah di rumah itu, maka rumah itu adalah home, sweet home. Amin, saudara. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, ya, saya akan baca dari Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Wah, saudara, berapa saudara ada yang pengen bisa berbaring dan tidur nyenyak? Saudara, tahukah Anda, untuk bisa berbaring dan tidur nyenyak itu adalah anugerah. Ya, banyak orang harus beli ranjang yang mahal, beli bantal yang bagus, sampai minum obat tidur hanya untuk bisa tidur. Tapi kalau Anda dan saya, terlepas dari ranjangnya merek apa, terlepas dari kita bantalnya kualitasnya seperti apa, terlepas dari kita kondisi tidurnya seperti apa, kalau kita bisa tidur nyenyak sampai pagi, itu adalah anugerah. Dan kalau kita bisa tinggal di rumah yang demikian, itu adalah home, sweet home. Nah, kami akan lanjutkan kembali lagi Amsal 3 ayat 24 sampai 26 ya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ya, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Luar biasa. Sekali lagi Amsal 3 ayat 24 sampai 26 ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Jadi supaya kita nggak takut, supaya kita nggak tidurnya terkejut-kejut. Itu maksudnya, saudara. Jadi kalau kita bisa tidur tanpa ketakutan, kalau kita bisa tidur tanpa khawatir besok, ya, kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, selain itu adalah anugerah, itu adalah home sweet home. Karena saya tuliskan di poin yang ketiga adalah home sweet home adalah dimana kita bisa menemukan peristirahatan yang sejati. Sekali lagi, kalau Anda saya mau simpulkan kembali, yang pertama, home sweet home itu adalah di mana ada ketentraman, di mana ada damai sejahtera. Yang kedua, home sweet home itu adalah di mana cinta kasih itu berlimpah. Dan yang terakhir, home sweet home adalah di mana kalau kita bisa menemukan tempat peristirahatan yang sejati. Amin, saudara. Nah, saudara, dan kalau kita melihat dari 3 poin ini, kita tahu bahwa ketiga-tiganya ini ya, ketentraman atau damai sejahtera, cinta kasih yang berlimpah, dan tempat peristirahatan yang sejati. Ketiga-tiganya ini kita bisa temukan di dalam Tuhan kita. Itulah yang Tuhan Yesus tawarkan. Marilah padaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku datang memberikan engkau kelegaan. Kelegaan ini dalam bahasa Inggrisnya I will give you rest. Ya, I will give you rest. Ya, dan juga Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, dia Tuhan yang mati buat Anda dan saya. Dan Yesus juga adalah Prince of Peace, pangeran, ya, raja damainya kita. Ada benar. Nah, jadi saudara, ya, buat apa? Kalau saya perhatikan, saudara, beberapa minggu ini ya, saya mau cerita sedikit, saudara, sebelum kita berdoa. Saya melihat ke belakang, saya cukup diberkati ya selama saya di Medan ya, waktu saya lagi mau menjemput Gio dan juga menemani orang tua saya menjalani proses ya COVID-19 ini, dan juga akhirnya saya kembali ke Amerika. Saya juga tidak bisa langsung pulang ke rumah, saya harus tinggal di hotel, saudara. Jadi, nah, ya bersyukur ada yang membantu saya ya menangani biaya-biaya hotel semua ini, dan ya nikmat lah ya, namanya tinggal di hotel ya, saudara. Kami saya sadari waktu saya tinggal di hotel di Medan, ya, salah satu hotel yang cukup bagus ya di Medan, saya sadari bahwa ranjangnya nikmat, ranjangnya empuk, ya, pelayanannya bagus, sarapannya waduh komplit, saudara. Tapi saya pikir-pikir, buat apa tinggal di kamar yang
enak seperti ini, tapi kalau saya malamnya nggak bisa tidur. Dan Anda harus ingat waktu itu berhari-hari saya di Medan itu saya harus mengkhawatirkan kondisi mengenai papa saya dan juga mama dan juga ya seluruh isi rumah keluarga saya di tebing tinggi ya waktu itu yang harus diungsikan ke Medan. Dan tapi saya sadari begini, wah untung saya punya Tuhan. Saya bersyukur walaupun saya banyak masalah, saya banyak tekanan, tapi saya masih bisa beristirahat di dalam Tuhan. Bukan tergantung ranjangnya, bukan tergantung nikmat tempat penginapan saya, tidak saudara. Tapi karena ada Tuhan, saya bisa tidur dengan nyenyak. Saya tidak harus khawatir, saya tidak perlu takut saya akan bangun terkaget-kaget atau terkejut, saudara. Karena Tuhan memelihara saya. Ini katakan apa? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Ini luar biasa. Ya, firman Tuhan tidak berkata bahwa kebinasaan itu tidak akan datang. Ya, masalah tidak kan. Kalau Anda baca, janganlah takut pada kejutan yang tiba-tiba atau pada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Jadi kalau kita singkat cerita, Tuhan nggak pernah berkata bahwa masalah nggak akan datang. Pasti bisa datang. Namanya manusia, namanya masih hidup di dunia ini, pasti akan mengalami masalah. Tapi Tuhan berkata, ya kalau itu datang, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita bisa tidur berbaring, tidur nyenyak. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita dan Dia akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Nah, kemudian saya kembali ke Amerika. Saya tidak bisa langsung juga tidur di kembali ke rumah. Ya, saya dan Gio harus nginep di hotel beberapa hari karantina. Sama hotel yang cukup bagus, yang cukup mewah, saudara. Puji Tuhan ada yang membantu, yang menyediakan semuanya itu, saudara. Tapi saudara, akhirnya waktu saya kembali ke rumah malam pertama, saya ingat waktu saya masuk ke rumah saya, saudara, kalau Anda punya kesempatan untuk datang ke rumah saya di sini, saudara, bukan rumah yang besar. Rumah saya kalau dibandingkan dengan rumah-rumah jemaat saya yang lain, banyak yang rumahnya luar biasa, saudara. Rumah saya ini hanya 3 kamar, semuanya masing-masing punya kamar, ya. Dan puji Tuhan, saudara, walaupun mungkin ranjang saya bukan ranjang mewah, bukan ranjang seperti hotel, saudara, tapi saya kembali ke rumah, saya ketemu dengan istri, saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya menyadari, wah, inilah home sweet home, inilah rumah yang Tuhan sediakan buat saya. Dan saya perhatikan yang membuat rumah saya itu home sweet home bukan soal kemewahan atau keindahan rumahnya. Rumah saya simple, saudara, simple banget. Tapi karena di rumah ini ada ketentraman, ada cinta yang berlimpah, dan ada tempat peristirahatan yang sejati. Dan semuanya ini itu mungkin karena kita punya Tuhan yang menjadi raja atas keluarga kami di sini. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan berdoa buat Anda saat ini. Apapun kondisi Anda, bagaimanapun situasi kondisi rumah Anda saat ini, izinkan saya berdoa buat Anda saat ini. Bapak, mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Banyak dari kami Tuhan yang merindukan home sweet home, yang menginginkan rumah yang indah, rumah yang nikmat, rumah yang nyaman. Dan sering sekali kita berpikir rumah yang nyaman itu adalah rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang isinya barang-barang bagus dan berharga. Tapi saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita pelajari home sweet home memang isinya penuh dengan hal-hal yang berharga, tapi bukan harta, bukan perabot, bukan uang, bukan hal-hal yang mewah, tapi yang berharga itu 3, saudara. Yang pertama, ketentraman dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah Anda punya Tuhan Yesus di rumah Anda, di keluarga Anda? Kalau Anda sudah punya Tuhan Yesus, berarti setiap dari Anda dipanggil sebagai pembuat kedamaian, peacemaker. Kita dipanggil seolah-olah sebisa mungkin kedamaian itu tergantung kita. Kedamaian rumah tangga Anda tergantung Anda, suami tergantung Anda, istri tergantung Anda, anak-anak. Sudahkah Anda berusaha untuk menjaga, gak hanya menjaga tapi menciptakan kedamaian yang ada? Kalau Anda punya Yesus, Anda pasti bisa, dan Anda punya kewajiban untuk menjadi penjaga kedamaian, membuat kedamaian. Dan yang kedua, rumah home itu adalah rumah yang punya cinta kasih yang berlimpah. Mungkin susah buat kita mengampuni, susah buat kita menerima, susah buat kita mengasihi apa adanya, tapi karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita bisa mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Dan yang terakhir, kita bisa beristirahat di dalam Tuhan.
Hanya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengambil semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan kita bisa berbaring dan tidur nyenyak di dalam Tuhan. Itulah home sweet home. Teman-teman yang terkasih, kita buka hati kita dan kita terima berkat Tuhan hari ini. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan, ada cinta kasih yang berlimpah, dan ada peristirahan Tuhan yang sejati atas rumah setiap dari kami Tuhan. Home sweet home di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan berkasih karunia pada engkau. Ia menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu Anda. Sampai ketemu minggu depan.